Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Santi. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai otomatisasi tata kelola kepegawaian khusus kelas 11 OTKP. Oke, bisa kalian lihat eh, di layar handphone masing-masing. Pada materi hari ini yang akan saya bawakan itu adalah mengenai menerapkan prosedur pengadaan pegawai. Materi pengadaan pegawai ini masih berhubungan dengan materi perencanaan pengadaan pegawai di mana minggu lalu sudah kita bahas ya anak-anak ya. Oke, bisa langsung saja kita mulai ya. Oke, slide yang pertama. Di sini saya menjelaskan ada pengertian pengadaan pegawai menurut pendapat Sudarmayanti tahun 2009 menyatakan bahwa pengadaan pegawai itu adalah suatu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu pendapat yang kedua, menurut Hasibuan tahun 2005, menyatakan bahwa pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan. Jadi di sini pengadaan pegawai di sini bisa kita lihat dari proses rekrutmen, penarikan calon pegawai yang akan kita butuhkan untuk bekerja sama di organisasi kita. Kemudian setelah dilakukan rekrutmen, nanti perusahaan akan menyeleksi calon pegawai yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi. Kemudian setelah seleksi diadakan, lalu akan langkah selanjutnya itu adalah proses penempatan hingga sampai orientasi atau pengenalan lingkungan perusahaan dengan calon pegawai tersebut. Oke, anak-anak bisa kita lihat ya. Jadi pengadaan pegawai ini berkaitan dengan formasi yang kosong. Bila mana formasi yang kosong itu disebabkan oleh adanya PNS yang berhenti atau ada yang pensiun atau ada PNS yang meninggal dunia, bahkan ada PNS yang dimutasi jabatannya atau proses perpindahan. Lalu yang kedua, pengadaan PNS di sini dilakukan mulai dari seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di awal, mulai dari perencanaan, kemudian pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai pengangkatan calon pegawai. Oke, slide selanjutnya di sini ada tahap-tahap pengadaan pegawai. Sebenarnya saya memberikan 4 tahapan dalam pengadaan pegawai. Bisa kalian lihat ya di layar handphone masing-masing. Tahap yang pertama itu adalah pengumuman, di mana hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengumuman pengadaan PNS itu, setiap proses pengadaan PNS itu harus diumumkan melalui media massa, bisa media koran, bisa media online seperti Instagram dan Facebook, atau bahkan juga dari info Telegram. Lalu yang kedua itu berisi dari rincian jumlah dan jenis jabatan yang kosong atau yang akan dibutuhkan. Kemudian syaratnya itu seperti apa? Maksudnya syarat pelamar, calon pelamar itu seperti apa yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Lalu slide selanjutnya, tahapan persyaratan. Ini tahapan yang kedua ya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Bisa kalian lihat, bila nanti suatu saat kalian menginginkan untuk menjadi pegawai negeri sipil, itu pasti ada syarat khususnya ya. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Lalu yang kedua itu berusia serendah-rendahnya 18 tahun, maksimal 35 tahun. Lalu yang ketiga tidak pernah dihukum penjara atau terkena kasus. Keempat itu memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang bagus.
Lalu yang terakhir itu, yang kelima, berkelakuan baik dan sehat jasmani rohani. Tentunya ya, hal ini dibutuhkan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil ini harus berkelakuan baik. Eh, Lalu harus juga sehat jasmani dan rohani. Artinya di sini calon pegawai yang akan bergabung di instansi tersebut itu uh, tidak pernah dihukum penjara atau tidak pernah melakukan kesalahan ya, baik kesalahan kasus pidana atau perdata. Kemudian tahapan yang ketiga, pelamaran. Proses pelamaran ini harus memperhatikan beberapa hal-hal ya. Bisa dilihat, yang pertama itu setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran kerja yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri maupun diketik. Lalu yang kedua, harus melampirkan fotokopi ijazah, fotokopi KTP, SKCK, fotokopi sertifikat keahlian, dan daftar riwayat hidup. Ya, ini seperti kalian ketahui bahwa kalau kalian nanti ingin melamar di suatu instansi, baik di instansi swasta ataupun instansi pemerintah. Nah, yang salah satunya yang paling terpenting ini adalah kalian wajib mengajukan surat lamaran pekerjaan. Tergantung dari ketentuan perusahaannya ya. Misalnya bisa dengan menulis tangan di kertas folio atau bisa dengan dikirim email. Berarti kan diketik di Microsoft Word lalu dikirim ke email. Nah, lalu di dalam surat lamaran kerja itu juga harus kalian wajib melampirkan beberapa dokumen-dokumen ya. Yang pertama itu adalah ijazah pendidikan tertinggi kalian. Kemudian ada fotokopi KTP, SKCK itu juga paling utama. Dan sertifikat keahlian ini yang sangat diperlukan ya. Lalu tahapan keempat, setelah pelamaran ada penyaringan. Di dalam proses penyaringan, ada 4 hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu pemeriksaan administratif. Lalu yang kedua itu materi ujian atau tes kompetensi dan tes psikotes. Lalu yang ketiga wawancara dan tes kesehatan. Lalu yang keempat pengumuman hasil seleksi. Jadi pada saat kalian proses pelamaran itu nanti di dalam tahap penyaringan itu akan diperiksa ya administratifnya, berkas-berkas kalian ya dari tim penilai. Nah, nanti ada yang memeriksa administratif kalian apakah lengkap atau sesuai dengan kriteria perusahaan atau seperti apa. Lalu setelah pemeriksaan administratif lulus, nah nanti kalian akan diinfokan langkah selanjutnya untuk mengadakan ujian tertulis ya, baik dari tes kompetensi hingga tes psikotes. Bila kedua tes ini kalian sudah lulus, kalian juga akan diinfokan untuk tahapan berikutnya, yaitu melakukan tes wawancara. Tes wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan, mulai dari pengalaman kalian, kemudian kalian lulusan dari mana, terus keterampilan apa atau soft skill apa yang kalian miliki. Nah, setelah proses wawancara sudah selesai, tahapan selanjutnya itu adalah tes kesehatan, mulai dari bebas narkoba, dicek urinnya, kemudian berat badan, tinggi badan berapa, kemudian di tes juga misalnya apakah calon pegawai tersebut sesuai tidak postur tubuhnya yang diinginkan dari perusahaan tersebut. Lalu bila ketiga hal-hal ini sudah lulus semua, nah langkah terakhir itu adalah pengumuman hasil seleksi bahwa kalian itu dinyatakan telah lulus dari proses penyaringan. Nah, ini yang terakhir itu adalah
masa orientasi atau masa perkenalan calon pegawai untuk apa mengenali lingkungan dari perusahaan tersebut. Bisa dikenali selain dari lingkungannya, dikenali rekan kerja yang baru, atasannya, atau job description-nya. Seperti itu ya, anak-anak. Lalu di slide selanjutnya, ya, saya di sini akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam memberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada pegawai. Bila kalian telah selesai, telah lulus semua sampai tahapan tadi masa orientasi, nah nanti kalian di sini akan diberitahukan mengenai analisis jabatannya ya. Jadi bisa kalian lihat, analisis jabatan atau job analysis itu merupakan suatu pengumpulan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga persyaratan pekerjaan tertentu. Analisis jabatan di sini dibedakan menjadi yang pertama ada job analysis for personal specification, yaitu analisis jabatan untuk menentukan syarat pegawai yang bertujuan untuk menentukan syarat fisik dan syarat yang dibutuhkan untuk memangku jabatannya. Lalu yang kedua, job analysis for training purpose, yaitu suatu jabatan yang bertujuan untuk menentukan sesuatu pekerjaan kepada pegawai yang baru. Lalu yang kedua itu ada uraian jabatan atau job description. Itu berfungsi untuk menguraikan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi saat kalian ada di tahap masa orientasi itu nanti kalian akan diberitahukan mengenai apa saja sih tupoksi dari misalnya formasi administrasi perkantoran atau staf tata usaha, itu tupoksinya itu seperti apa. Nah, nanti itu pada tahapan masa orientasi kalian akan dijelaskan tupoksinya. Lalu nanti ada juga perincian pekerjaan atau job specification, itu lebih menekankan pada syarat-syarat pegawai yang akan menduduki suatu jabatan atau karakteristik dari pekerjaan yang dibutuhkan ya. Nah, di sini ada job analysis for setting rates, yaitu analisis jabatan untuk menentukan nilai yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing dari jabatan dalam mengajarkan sesuatu pekerjaan. Lalu yang berikutnya ada job analysis for method improvement, yaitu analisis jabatan untuk menentukan metode yang bertujuan untuk dapat mempermudah cara kerja pegawai di dalam suatu jabatan. Oke, terima kasih anak-anak atas video pembelajaran yang saya buat hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.